tantangan di era modern ini beda banget dengan zaman kalau kita lihat cerita kakek nenek kita dulu atau orang tua kita dulu ya. Kalau sekarang ini semakin teknologi berkembang, nyatanya tantangan hidup jadi seolah-olah semakin berat. Kalau dulu tuh saya bercermin pada masa-masa saya kecil, terus ngelihat kehidupan kakek saya di pedesaan, hidup di sawah, terus pergi pagi nyawah, terus menjelang sore udah pulang, duduk-duduk ngopi nungguin masa panen, malam-malam ada waktu kumpul sama tetangga ngobrol-ngobrol, terus siang-siang juga masih ada waktu buat ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Sepertinya tidak sehektik kehidupan perkotaan. Kalau kita lihat hidup di kota, misalnya contoh di Jakarta tempat saya tinggal, pagi-pagi sebelum subuh orang sudah bangun, udah gedebuk-gedebuk bersiap untuk menerobos macetnya perkotaan di Jakarta. Lalu pulang waktu hari udah menjelang malam atau kadang-kadang malah sudah malam, disambut dengan kemacetan yang begitu panjang, terus begitu sampai rumah udah letih dan tidur dengan harap-harap cemas karena nunggu bentar lagi udah pagi lagi dan udah harus berangkat menjalani rutinitas yang sama. Karena tuntutan modernisasi, teknologi makin canggih, persaingan makin dahsyat, maka kehidupan orang-orang jadi makin hektik. Saat kehidupan makin hektik itu, kadang-kadang kita udah gak ada waktu lagi untuk merenung, untuk berpikir mendalam tentang kehidupan kita, tentang kita ini mau ngapain sih sebenarnya gitu. Tiba-tiba aja kita udah terjebak dalam kehidupan perkotaan yang pergi pagi pulang malam dan berulang terus seperti itu tanpa tahu sebenarnya ini kita ngapain sih, ini kita mau kemana, ngapain kok tiba-tiba kita ada di sini gitu. Nah itu hal yang seperti itu jarang, nggak sempat dipikirin dan direnungi oleh orang-orang yang hidup dalam dunia modern yang hektik. Akan tetapi belakangan ini saya menyadari satu fakta yang sangat menarik, bahwa ternyata orang-orang yang hidup dalam kesibukan pekerjaan, kesibukan dunia perkantoran, ternyata di ujung-ujungnya banyak yang juga mereka menjadi spiritualis, dalam artian mereka menyadari, oh ini makna hidup ini seperti ini loh, bukan mengejar harta, bukan mengejar jabatan, bukan ini loh makna hidup ini sesuatu yang lebih tinggi daripada itu. Nah itu mereka dapatkan setelah mereka berkecimpung dengan dunia perkantoran yang rumit dan hektik. Contohnya misalnya Mark Zuckerberg itu kalau kita lihat pendiri Facebook itu, dia mendermakan setengah hartanya kalau nggak salah atau lebih, bukan ya, bahkan mungkin lebih ya, mendermakan begitu banyak hartanya untuk kegiatan-kegiatan amal. Dan banyak lagi orang-orang yang pada puncak pencapaian karir mereka tiba-tiba jadi filantropis, jadi orang yang banyak derma karena menyadari bukan ini yang saya cari nih. Hidup ini intinya untuk memberi kemanfaatan buat orang lain gitu. Mereka menyadari hal-hal seperti itu setelah mereka sampai pada puncak pencapaian karirnya. Jalan seseorang untuk mencapai pengetahuan mengenai hakikat hidup ya, mengetahui tujuan hidupnya itu memang tidak harus melulu melalui jalan perenungan dan telaah logis ya. Nggak harus seorang itu misalnya dia belajar filosofi secara mendalam, atau nggak harus selalu orang itu belajar spiritual mendalam lah. Boleh jadi kebijakan-kebijakan mengenai hidup dan tujuan hidupnya seperti apa sih, itu didapatkan orang-orang melalui bekerja loh. Jadi saat seseorang melarutkan dirinya dalam pekerjaan, banting tulangnya dia, letih dan lelahnya dia, ujung-ujungnya nih orang bisa mendapat pencerahan juga. Contohnya seperti yang tadi banyak saya sampaikan contoh di awal. Bahkan ada sebuah ungkapan, kalau kamu pengen cari spiritualis sejati ya, di era modern kayak begini, jangan cari di gua-gua atau di tengah hutan yang bertapa, tapi carilah di puncak-puncak gedung tinggi, cari orang-orang berdasi. Di sana banyak orang-orang yang sudah ada pada puncak piramida korporasi, orang-orang yang sudah mencapai
puncak pencapaian karir, di sana mereka menemukan arti hidup dan menjadi spiritualis, meskipun secara secara kasat mata ini orang adalah duniawi banget lah, misalnya ini orang manajer, ini orang apa, tapi kalau sempat kita berkesempatan ngobrol dalam kepada mereka, ternyata mereka orang-orangnya dalam dan spiritual sekali. Saya beberapa kali sempat ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Tiap orang kan sudah ada porsinya masing-masing dan porsinya sendiri-sendiri. Ada yang orang memang Allah tetapkan posisi dia itu adalah orang yang selalu merenung ke dalam, misalnya telaah logis, mengaji kajian-kajian seperti itu. Misalnya ya para ulama yang hidupnya memang larut dalam tumpukan buku-buku, mempelajari tekstual-tekstual keagamaan sampai dia mendapatkan pencerahan dari situ. Ada orang-orang seperti itu. Tetapi kan nggak bisa semua orang di dunia menjalani jalan seperti itu. Ada juga orang-orang biasa lah, kayak kita yang harus pergi pagi, pulang malam, yang bekerja. Nah, orang-orang yang biasa seperti kita ternyata pun memiliki kans yang sama untuk mendapatkan kebijakan hidup dan pencerahan dari pergi pagi pulang malamnya kita itu. Cirinya biasanya untuk mendapatkan pencerahan seperti ini adalah pertama diawali dengan kegelisahan, mempertanyakan tentang makna hidup, mempertanyakan tentang saya sebenarnya pengen kemana sih. Kembali lagi, ternyata dengan kita menjalani kehidupan kita di pekerjaan ini, kita bisa juga kok mendapatkan pencerahan seperti itu. Saat ada kegelisahan, kalau kita yakin bahwa nanti kalau orang gelisah itu artinya orang akan segera bertemu dengan jawabannya, maka nanti insya Allah dalam pekerjaan pun kita menemukan jawabannya kok. Karena sudah banyak orang-orang yang sampai pada puncak pencapaian karirnya, malah mereka mendapatkan kebijakan hidup dari sana. Ya ambillah contoh dalam banyak kajian lah, misalnya metode Ikigai-nya Jepang. Pada akhirnya seseorang tahu bahwa intinya nggak bisa kita melakukan sesuatu yang kita suka saja, yang kita jago di dalamnya, yang kita dapat uang dari sana tanpa memberikan kontribusi bagi halayak. Itu kan pada akhirnya adalah berbuat untuk orang lain. Atau piramidanya Maslow misalnya, setelah orang melampaui berbagai kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, penghargaan, aktualisasi diri, ujung-ujungnya orang akan menyadari juga nih, oh intinya tuh kita bukan untuk diri kita kok, intinya kita berbuat untuk orang lain, seperti itu. Transendensi itu dari Maslow. Atau Viktor E. Frankl sama juga, intinya adalah menemukan sesuatu yang meaningful bagi kehidupan kita, lalu kita lakukan itu meskipun banyak tantangannya. Atau bukunya yang baru-baru ini booming itu Mark Manson dalam Seni Bersikap Bodo Amat, itu intinya pun sama juga gitu, menemukan sesuatu yang meaningful dalam kehidupan kita. Dan menemukan sesuatu yang meaningful itu ternyata tidak melulu dari kajian-kajian filosofis atau telaah logis yang mendalam, tapi dengan kita menjalani pekerjaan kita sehari-hari pun bisa kok kita bertemu dengan hal-hal seperti itu, asalkan kita jalani kehidupan kita itu dengan dengan niatan untuk menemukan jawaban. Kuncinya pokoknya kalau menjalani kehidupan perkantoran terus sudah bertemu dengan kegelisahan, kok ini bukan ini ya, kok ini itu ujung-ujungnya akan bertemu dengan jawaban itu. Dan biasanya jawabannya bertemu lewat pekerjaan kita itu sendiri. Makanya sebenarnya tidak usah kita melakukan tindakan yang sangat drastis banget ya. Misalnya saat orang bekerja kemudian dia merasa bukan ini yang saya cari, terus tiba-tiba berhenti kerja, terus pengen jadi rahib atau pertapa gitu. Nggak mesti seperti itu, karena tiap orang ada porsinya sendiri-sendiri. Ada orang-orang yang memang jalannya lewat situ, tapi ada juga orang-orang yang jalannya lewat bekerja. Dengan bekerja mendapatkan kebijakan hidup.